Yang terhormat kepada Dr. Utara Hartawan selaku fasilitator kami dan juga Dr. Gusti Ayu Sri Darmaini selaku evaluator kami. Perkenalkan, nama saya Komang Bagas sebagai Ketua Kelompok SGDB 8 dengan 3 digit tim terakhir saya 188. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tentang hasil dari student project kami yang berjudul Hubungan Refleksi Diri dengan Keberhasilan Belajar. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Catherine Natasha dengan 3 digit yang terakhir 178. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang mendasari permasalahan ini. Pendidikan adalah proses yang tidak hanya melibatkan penyampaian pengetahuan, tetapi juga berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan untuk mengevaluasi pengalaman belajar secara mendalam. Salah satu elemen yang semakin diperhatikan dalam studi pendidikan adalah refleksi diri. Refleksi diri adalah praktik introspeksi di mana seseorang menilai dan merenungkan pengalaman serta pemahaman mereka secara mendalam. Dalam dunia pendidikan, refleksi diri bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki metode belajar. Riset sebelumnya telah mengindikasikan bahwa refleksi diri memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akademis. Dengan refleksi diri, seseorang dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan mereka, memahami kesalahan yang terjadi, dan merancang strategi baru untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Melalui evaluasi kritis terhadap pengalaman belajar, mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang berharga mengenai proses belajar mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademik. Meskipun banyak studi telah mengeksplorasi dampak refleksi diri terhadap berbagai aspek pendidikan, hubungan spesifik antara refleksi diri dan pencapaian hasil belajar masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyelidiki bagaimana praktik refleksi diri dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang. Dengan memahami mekanisme di balik hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan metode yang efektif untuk mengintegrasikan refleksi diri ke dalam proses pembelajaran guna meningkatkan hasil akademis secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Steven Faitur Panggabean. 3 digit yang terakhir saya adalah 176. Yang menjadi rumusan masalah dari studi proyek kami adalah yang pertama, bagaimana refleksi diri mempengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa. Yang kedua, apakah terdapat hubungan signifikan antara praktik refleksi diri dan pencapaian hasil akademis? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh refleksi diri terhadap hasil belajar? Selanjutnya, tujuan penulisan dari studi proyek kami adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana refleksi diri mempengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa. Kemudian, untuk mengetahui hubungan signifikan antara praktik refleksi diri dan pencapaian hasil akademis. Yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh refleksi diri terhadap hasil belajar. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ede Ugris Prawiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisan. Manfaat penulisan dibagi menjadi 2, manfaat teori dan manfaat praktis. Yang pertama saya akan jelaskan manfaat teori, yaitu meningkatkan pengetahuan penulis atau pembaca serta menyediakan wawasan tentang pentingnya mengintegrasikan refleksi diri dalam kurikulum untuk mendukung keberhasilan akademis. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 3, yaitu bagi pelajar, bagi pendidik, dan bagi peneliti lain. Yang pertama saya akan jelaskan adalah bagi pelajar, yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya refleksi diri dalam proses belajar dan membantu mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Lalu yang kedua, bagi pendidik, yaitu menyediakan wawasan tentang pentingnya mengintegrasikan refleksi diri dalam kurikulum untuk mendukung keberhasilan akademis siswa. Lalu yang terakhir adalah bagi pendidik lain, menambah literatur ilmiah serta membuka peluang untuk meneliti lebih lanjut di bidang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Priyautami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Jadi, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka poin 2.1 yaitu belajar. Jadi, belajar sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai usaha dalam memperoleh ilmu pengetahuan, berlatih, dan merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Dan belajar ini juga dapat didefinisikan sebagai interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan ini mencakup objek-objek yang dapat memberikan individu suatu pengalaman atau pengetahuan baru, ataupun pengalaman dan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya tetapi dapat menimbulkan perhatian kembali bagi individu. Adapun ciri-ciri dari belajar itu ada 3. Yang pertama adalah menunjukkan suatu aktivitas aktif yang sengaja atau telah direncanakan. Yang kedua, melibatkan interaksi antar individu dengan lingkungan yang memberikan ilmu atau pengalaman dalam membentuk atau mengubah tingkah laku dan perilakunya.
Kemudian yang ketiga adalah hasil dari belajar yang dapat ditandai dari perubahan perilaku atau tingkah laku. Di mana perubahan ini mencakupi perubahan yang dapat diamati seperti aspek motorik, kemudian ada perubahan yang tidak dapat diamati seperti aspek afektif dan emosional. Baik, perkenalkan saya Nimade Sri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin 2.2 pembelajaran. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari pembelajaran? Pembelajaran adalah proses yang harus diselesaikan oleh setiap individu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berdampak pada perubahan tingkah laku. Adapun fungsi dari pembelajaran itu sendiri yang pertama, sebagai suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir. Artinya, bahwa proses pembelajaran bukan hanya sekedar aktivitas yang acak, tetapi merupakan serangkaian elemen atau aspek yang tersusun secara sistematis dan juga terencana. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian kegiatan pengajar dalam rangka membuat peserta didik belajar serta memahami lebih dalam materi yang sedang mereka pelajari. Terdapat 2 pendekatan pembelajaran berdasarkan pusat pembelajarannya. Yang pertama, student-centered learning, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Model ini akan membuat peserta didik menjadi lebih aktif sehingga mereka dapat menemukan informasi untuk mereka belajar, memecahkan suatu permasalahan, hingga memperdalam pemahamannya. Yang kedua adalah teacher-centered learning, adalah metode pembelajaran yang dimana pusat dari pembelajarannya adalah pengajar. Umumnya dalam model pembelajaran ini, peserta didik akan cenderung pasif karena hanya mendengarkan materi saja, sehingga kreativitas mereka cenderung tidak meningkat. Perkenalkan, nama saya Nimade Kenala Prayasita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini saya akan menjelaskan bab 2.3 tentang refleksi diri. Refleksi diri adalah sebuah proses introspeksi diri yang melibatkan penilaian dan evaluasi diri. Adapun manfaat dari refleksi diri ini yaitu pertama, meningkatkan kesadaran diri. Refleksi diri dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh diri kita. Kemudian yang kedua, sebagai pengembangan emosi dan pengendalian diri. Kita dapat menjadi lebih peka dan belajar mengelola emosi dengan melakukan refleksi diri terhadap diri kita. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Dengan refleksi diri, kita dapat memahami konsekuensi atas apa yang telah dilakukan, sehingga ke depannya kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan refleksi diri ini? Berikut beberapa hal yang dapat kita terapkan supaya refleksi diri ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan yang penting. Di dalam menyiapkan pertanyaan yang penting, kita dapat dibantu dengan Gibbs Reflective Cycle atau siklus refleksi dari Gibbs. Di sini ada 6 tindakan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu description. Kita dapat membuat pertanyaan yang mendeskripsikan secara rinci tentang situasi yang telah terjadi. Kemudian yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Di sini kita dapat memikirkan kembali perasaan atau pikiran yang muncul pada saat situasi atau kejadian tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu evaluation. Di sini kita dapat mengevaluasi apa hal yang sudah berjalan dengan baik dan apa hal yang belum berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, analysis. Di sini kita memiliki kesempatan untuk menganalisis apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik atau beberapa hal yang belum berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu conclusion. Di sini kita dapat menarik kesimpulan tentang apa yang sudah terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu action plan. Di sini kita dapat membuat plan atau rencana ke depannya supaya jika kejadian itu terjadi, kita dapat mengambil tindakan atau keputusan yang lebih tepat. Kemudian hal yang diterapkan selanjutnya yaitu yang kedua, melakukan refleksi secara rutin. Dengan melakukan refleksi diri secara rutin, itu dapat membantu dalam pengembangan diri serta dapat membuka kesempatan bagi kita untuk melihat hal-hal yang penting dari setiap kejadian atau keadaan yang sudah kita alami sebelumnya. Baik, perkenalkan, saya Putu Wasnadi Askasapa dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai inteligensi. Inteligensi dapat dijabarkan sebagai kecerdasan suatu individu mengenai proses berpikir secara rasional dan efektif dalam memahami, berpartisipasi, dan merespon lingkungan dan situasi di sekitarnya. Inteligensi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, inteligensi kolektif.
Inteligensi kolektif ini menekankan kepada kemampuan seseorang untuk memanfaatkan fitur kecerdasannya, seperti memori, pengalaman, pemahaman, dan imajinasi untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi sekitarnya. Yang kedua itu ada inteligensi verbal linguistik. Inteligensi ini adalah inteligensi yang berhubungan dengan bahasa, membaca, dan menulis. Yang ketiga ada inteligensi logical mathematics. Jadi inteligensi logical mathematics ini adalah inteligensi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memahami angka-angka, simbol-simbol, serta kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian informasi yang terpisah. Lalu yang terakhir ada inteligensi visual spasial. Nah, jadi inteligensi visual spasial ini adalah inteligensi yang berhubungan dengan seni visual, contohnya seperti menggambar dan melukis. Nah, inteligensi sendiri memiliki hubungan erat dengan refleksi diri, yang dimana dengan kita mengetahui jenis inteligensi apa yang menonjol pada diri kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan refleksi diri dengan lebih efektif, dengan mengikuti apa yang kita bisa dan cara kita untuk memperbaiki masalah yang kita dapat. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abel dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 195. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang asesmen. Pertama-tama, apa sih pengertian dari asesmen? Asesmen itu adalah merupakan usaha untuk mendapatkan suatu data atau informasi berdasarkan dari proses dan hasil pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman mahasiswa, kelas mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan kriteria capaian pembelajaran tertentu. Asesmen atau penilaian juga dapat didefinisikan dalam pengukuran apapun ataupun non-pengukuran dengan tujuan mendapatkan data karakteristik dari peserta berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa sih tujuan-tujuan dari asesmen? Tujuan yang pertama adalah memantau sampai mana pemahaman proses dalam pembelajaran yang dipahami pada mahasiswa. Yang kedua, untuk memeriksa pemenuhan pencapaian pembelajaran serta memberikan nilai pada proses dan hasil pembelajaran dari mahasiswa. Yang terakhir adalah mendapatkan umpan balik sebagai bagian dari suatu siklus perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Adapun juga bentuk-bentuk dari penilaian asesmen. Yang pertama adalah penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan jenis suatu penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik. Yang berguna tujuannya adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dapat digunakan untuk menentukan pemahaman murid pada saat mengikuti pembelajaran yang bertujuan dalam menentukan nilai dan pada murid setelah melaksanakan pembelajaran selama semester akhir tahun ataupun pada akhir dari semester program bahan pengajaran dalam satuan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi 2.6 pada studium project kami yang berjudul hubungan antara refleksi diri dengan keberhasilan belajar. Refleksi diri memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan belajar, baik dalam konteks akademik maupun dalam proses pembelajaran secara umum. Adapun hubungan-hubungan tersebut yaitu 1. Mengenal kelebihan dan kekurangan diri, 2. Menemukan pelajaran berharga, 3. Meningkatkan kesadaran diri, 4. Mengatasi stres dan kecemasan, 5. Mengembangkan keyakinan diri, dan 6. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik. Saya Niputi Fani Harlaksmi dengan 3 digit yang terakhir 193 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memperkuat dan juga memperlemah pengaruh refleksi diri terhadap hasil belajar. Yang pertama kita mulai dari faktor-faktor yang memperkuat, yaitu ada motivasi belajar, di mana pelajar yang terlibat dalam proses refleksi akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada hubungan positif antara pelajar dan juga pendidik yang akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk belajar sehingga mendukung untuk mengevaluasi diri sehingga hasil belajarnya akan menjadi lebih maksimal. Kemudian yang ketiga itu ada keterampilan dalam berpikir kritis. Apabila kita memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, maka kita dapat mengelola hasil refleksi diri dengan lebih efektif sehingga nantinya hasil belajar kita akan lebih baik untuk kedepannya. Kemudian dari faktor-faktor yang memperlemah itu yang pertama ada kurangnya dukungan dari lingkungan, misalnya lingkungan yang negatif seperti lingkungan yang menekan kita sehingga kita tidak dapat berpendapat dan mengkritik dengan merasa aman, itu akan dapat menghambat pelajar dalam melakukan refleksi yang lebih konstruktif. Kemudian yang kedua yaitu ada kurangnya waktu untuk refleksi.
Nah, apabila kita tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan refleksi, maka refleksi yang kita lakukan tidak akan maksimal sehingga tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada metode pembelajaran yang tidak efektif. Jika metode pembelajaran ini yang diterapkan ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelajar, maka refleksi diri mungkin tidak akan memperbaiki hasil belajar. Misalnya metode pembelajaran yang terlalu kaku atau tidak melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada tingkat kesadaran diri yang rendah. Apabila kita memiliki tingkat kesadaran diri yang rendah, maka kita tidak akan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri sehingga refleksi diri ini tidak akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar kita. Baik, perkenalkan saya Rizky Yonatan Tanoyo dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 190. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk menjalankan refleksi diri yang efektif. Ada 7 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu membuat jurnal, dilanjutkan dengan bertanya kepada diri sendiri. Langkah ketiga yaitu diskusi dengan orang lain. Langkah yang keempat yaitu meditasi dan mindfulness. Langkah kelima, evaluasi dan pembelajaran. Langkah keenam, menetapkan tujuan. Dan langkah yang terakhir yaitu menggunakan metode refleksi yang terstruktur. Terima kasih. Izin melanjutkan dokter, perkenalkan nama saya Kasih Teresia Sumarmata dengan 3 digit NIM akhir 174. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari hasil pemaparan teman-teman saya sebelumnya terkait hubungan refleksi diri dengan keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar sangat bergantung pada refleksi diri dan yang melibatkan introspeksi dan evaluasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri. Proses ini meliputi identifikasi tujuan, pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut. Intelijensi dan asesmen juga penting dalam mendukung refleksi diri karena membantu mengatasi masalah dan membuat keputusan yang bijaksana. Faktor-faktor seperti motivasi, hubungan positif, dan keterampilan berpikir kritis dapat meningkatkan efektivitas refleksi diri. Sementara itu, kurangnya dukungan dan metode pembelajaran yang tidak efektif dapat menghambatnya. Adapun saran yang dapat kami berikan terkait dengan student project kali ini, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, penting untuk melatih mahasiswa dan pendidik dalam refleksi diri, serta terus meneliti dan mengintegrasikan praktik ini di dalam kurikulum belajar. Sekian dari saya, dan untuk menutup presentasi kali ini, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Utara sebagai fasilitator kami dan Dr. Sri sebagai evaluator kami. Sekian dari kami, terima kasih.